semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama aku Anita Intanalina, mahasiswa semester 1 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang. Oke, kali ini kita bakal membahas tentang topik yang sangat menarik. Apa itu? Topiknya yaitu adalah andai aku menjadi Menteri Pendidikan. Sebelum kita mendalami topik yang sangat menarik ini, aku bakal tanya sama kalian, menurut kalian apa sih pendidikan itu dan apa pentingnya pendidikan bagi kehidupan kita? Oke, kalau penasaran, yuk kita simak lebih lanjut. Stay tune sampai akhir ya. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah proses yang bertujuan untuk mengembangkan potensi anak secara menyeluruh, baik dari segi intelektual, emosional, maupun fisik, dengan fokus pada pembentukan budi pekerti yang baik. Pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan anak, serta mengarah pada pengembangan karakter dan moral. Bukan hanya sekedar pengetahuan, Ki Hajar Dewantara juga mengemukakan prinsip pendidikan melalui semboyannya. Ingarsa sung tulada, ing madia mangun karsa, tuturi handayani, yang berarti bahwa pendidik harus memberikan teladan di depan, memberikan semangat dan motivasi di tengah, serta dukungan dan dorongan di belakang. Dengan demikian, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bertujuan untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan siap berkontribusi untuk masyarakat. Dan adapun yang kedua, pendidikan menurut R.A. Kartini. Menurut R.A. Kartini, pendidikan adalah kunci utama untuk kecerdasan bangsa dan memberikan kebebasan serta kesempatan bagi perempuan untuk berkembang. Ia percaya bahwa perempuan berhak mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki agar dapat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk mandiri, serta berperan aktif dalam kehidupan sosial dan keluarga. Kartini menekankan bahwa pendidikan tidak hanya penting untuk memajukan perempuan, tetapi juga untuk memperbaiki kondisi masyarakat secara keseluruhan. Dalam surat-suratnya, ia sering menyuarakan pentingnya pendidikan yang menyentuh aspek moral dan intelektual, serta mengkritik budaya yang membatasi hak perempuan untuk belajar dan berkembang. Pendidikan bagi Kartini adalah sarana untuk mencapai kemajuan, kebebasan, dan kesetaraan bagi perempuan dan masyarakat. Nah, teman-teman, di sini jadi pendidikan itu bukan hanya pengajaran akademik saja, tetapi pendidikan itu mencakup keterampilan sosial, pembentukan karakter, dan kesadaran kritis. Nah, di sini untuk mempersiapkan dalam menghadapi tantangan kehidupan dan memberikan kontribusi positif pada masyarakat. Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu permasalahan pendidikan. Nah, di sini sampai saat ini kira-kira apa aja sih yang menjadi permasalahan dalam pendidikan? Mari kita bahas sama-sama ya. Oke, permasalahan yang pertama yaitu pemerataan akses pendidikan. Nah, di sini masih ada ketimpangan akses pendidikan antara perkotaan dan perdesaan. Di daerah terpencil pedesaan masih banyak yang kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai, seperti sekolahnya jauh, tenaga pengajar kurang berkualitas, kurangnya sarana pendidikan. Nah, di sini banyak anak-anak yang harus berjalan jauh untuk sampai sekolahnya dan harus seringkali belajar di tempat yang sempit, kotor, yang kurang memadai. Nah, jika saya menjadi menteri, saya akan memfokuskan pada infrastruktur pembangunan sekolah-sekolah di desa yang terpencil. Terus juga saya akan membangun dan memperbanyak program beasiswa, dan serta saya akan memanfaatkan akses teknologi pendidikan melalui pembelajaran jarak jauh. Permasalahan yang kedua yaitu kualitas guru. Nah, di sini kita tahu ya, kalau misalkan guru adalah garda terdepan dalam pendidikan. Nah, tetapi masih banyak guru atau pengajar yang belum mendapatkan pelatihan yang memadai dan juga masih belum mendapatkan insentif yang cukup. Nah,
kalau misalkan kita lihat di Indonesia tuh masih banyak guru honorer. Nah, insentif juga atau gaji juga itu berpengaruh kepada kinerja para guru. Kalau kita ingin mempunyai guru yang berkualitas, kita juga harus mensejahterakan guru. Jangan kita malah menyepelekan seorang guru. Guru itu adalah peran penting dalam pendidikan atau garda terdepan dalam pendidikan. Jadi sebisa mungkin kita harus mensejahterakan guru. Dan jikalau saya menjadi menteri, saya akan membuat atau mendorong secara berkala pelatihan guru agar mereka berkembang dan punya kompetensi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dan saya akan memperjuangkan kesejahteraan guru agar mereka bisa mengajar dengan sepenuh hati. Permasalahan yang ketiga yaitu tantangan akses teknologi di daerah-daerah tertentu. Nah, ngomong-ngomong berbicara soal perkembangan zaman, jadi teknologi itu nggak bisa dipungkiri atau nggak bisa dipisahkan dalam pendidikan. Nah, banyak daerah yang masih kurangnya akses teknologi, padahal dengan teknologi itu bisa membantu anak lebih cerdas dan lebih efektif loh. Contohnya kita menggunakan proyektor untuk belajar, itu membuat anak merasa tidak bosan atau tidak jenuh belajar dengan cara metode menulis di papan tulis terus. Jikalau saya menjadi menteri, saya akan meningkatkan akses internet di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau, agar semua siswa bisa merasakan manfaat dari teknologi pendidikan. Oke, permasalahan yang keempat yaitu kurangnya pendidikan yang berkarakter. Nah, di sini kita masih banyak menemukan tantangan-tantangan masyarakat di mana anak-anak masih sering membuli, masih sering mencela sesama teman, kurangnya empati sesama teman, kurangnya kesopanan kepada guru, itu termasuk pendidikan yang berkarakter. Nah, di sini di Indonesia itu kurang banget pendidikan yang berkarakternya. Padahal pendidikan berkarakter itu bisa diubah kalau kita lebih mengedepankan pendidikan yang berkarakter. Namun sayangnya di Indonesia ini kita hanya mengedepankan atau memfokuskan pada pembelajaran akademik saja, kayak seperti angka-angka, penghafalan. Padahal ya teman-teman, pendidikan itu bukan hanya memfokuskan pada nilai akademik saja, tetapi pendidikan juga mengajarkan kita bagaimana kita ini menjadi orang yang baik, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang bertanggung jawab, bisa bekerja sama dengan orang lain. Itu termasuk sebuah pendidikan, teman-teman. Kan pendidikan yang tadi di awal menurut Ki Dewantara juga, pendidikan itu membangun karakter. Nah, ini yang dimaksud dengan membangun karakter. Nah, tapi di Indonesia sayangnya masih kurang ya dalam pendidikan berkarakter ini. Nah, jadi solusinya jika saya menjadi menteri, saya akan mengintegrasi pendidikan karakter dan kurikulum. Pertama, saya bakal memastikan kalau misalkan pendidikan berkarakter itu bukan cuma tambahan, tapi bagian utama dari kurikulum. Misalnya, dari pembelajaran matematika sampai olahraga harus menyisihkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama. Nah, jadi anak-anak di sini belajar nilai-nilai sambil belajar ilmu. Yang kedua, saya bakal mengadakan program kegiatan ekstrakurikuler yang berkarakter. Contohnya apa? Contohnya kepemimpinan siswa, kegiatan sosial seperti berkunjung ke panti asuhan, proyek lingkungan, menanam pohon di sekitar sekolah. Nah, di sini anak-anak bakal bisa belajar rasa peduli, rasa tanggung jawab, rasa langsung terjun di lapangan tuh kayak gini gitu ya. Nah, yang ketiga yaitu adalah saya akan memberikan penghargaan untuk sekolah yang berkarakter. Nah, di sini ada sebuah reward untuk sekolah yang mengedepankan pendidikan yang berkarakter. Jadi di sini anak-anak bakal kayak menerapkan anti bullying dan peduli lingkungan seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu ada gagasan utama para tokoh pendidikan ya. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus bersifat humanis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di sentra pendidikan tidak hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga dan lingkungan. Prinsipnya, ingarsa sung tulada, ning madia mangun karsa, tuturi handayani. Yang berarti seorang pendidik harus bisa menjadi teladan,
motivator, dan pendukung bagi peserta didik. Yang kedua, menurut Paulo Freire, gagasan utamanya pendidikan harus menjadi alat untuk membebaskan individu dari penindasan. Pendidikan seharusnya dilakukan melalui dialog antara guru dan murid, bukan sekedar transfer pengetahuan. Menolak konsep backing education, guru hanya mengisi siswa dengan informasi, dan mendorong pembelajaran kritis yang melibatkan pengalaman siswa. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu adalah teori-teori pendidikan. Nah, di sini saya mengambil teori konstruktivisme. Di sini kenapa sih saya mengambil teori konstruktivisme? Nah, alasan yang pertama karena teori konstruktivisme itu cocok di semua kalangan, kayak kalangan dari anak SD, SMP, SMA maupun kuliah itu sangat-sangat relevan buat sebuah kalangan. Alasan kedua, saya memilih teori konstruktivisme itu adalah cara belajarnya kita membangun pemahaman sendiri berdasarkan pengalaman yang kita alami. Inti dari teori konstruktivisme. Yang pertama, belajar itu aktif. Apa sih yang dimaksud dengan belajar itu aktif? Jadi belajar itu aktif adalah jadi kita tidak hanya belajar dari informasi guru saja, tapi kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dari diskusi, dari eksperimen. Jadi kita membangun pemahaman dari diri kita sendiri, bukan hanya dari seorang guru. Nah, yang kedua yaitu adalah belajar dari dunia nyata. Kalian teman-teman nyadar pasti kalau misalkan kita belajar atau kita memahami pelajaran, tapi yang bersangkutan dengan kehidupan sehari-hari itu jadi lebih mudah. Itu termasuk inti dari teori konstruktivisme. Yang ketiga adalah belajar bersama orang lain. Di sini kita jadi belajar berinteraksi sosial kepada orang lain, kepada guru, kepada teman. Jadi kita bisa memahami sikap orang lain, kita bisa belajar sosial di situ, rasa empati kita kepada teman, kepada guru. Itu adalah sebuah inti dari teori konstruktivisme. Oke, sebagai penutup, teori konstruktivisme mengajarkan bahwa pembelajaran paling efektif terjadi ketika seorang aktif membangun pemahamannya sendiri melalui pengalaman, interaksi, dan refleksi. Dalam kehidupan sehari-hari, teori ini relevan karena membantu kita belajar secara alami, mulai dari hal-hal kecil, seperti naik sepeda, sehingga kita memahami konsep yang kompleks. Pendekatan ini menekankan bahwa belajar bukan hanya menerima informasi, tetapi juga melibatkan proses berpikir kritis dan menemukan makna dalam apa yang dipelajari. Dengan memahami dan menerapkan teori konstruktivisme, pembelajaran jadi lebih bermakna, mendalam, dan relevan untuk kita semua. Semoga konsep ini diterapkan dengan baik untuk mendukung proses belajar dalam kehidupan kita. Oke, mungkin segitu saja video dari saya untuk kebutuhan tugas kuliah pada kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau dalam penyusunan kata-katanya, mohon dimaafkan ya teman-teman. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.